Selamat pagi kelas 9 semua. Hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Nah, dulu waktu kelas 4 SD kalian pernah tuh membahas tentang perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau listrik statis itu lompatan atau lonjakan elektron, sementara listrik dinamis itu aliran elektron. Apa bedanya? Nah, kalau lompatan berarti bergeraknya cuma sekali saja, tapi kalau misalkan aliran itu bergeraknya berkali-kali. Nah, listrik statis itu sifatnya sesaat atau sementara. Sementara kalau listrik dinamis itu sifatnya berkelanjutan. Jadi kalau listrik statis itu sesaat bisa cuma beberapa detik, beberapa menit. Nah, tapi kalau listrik dinamis itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, bertahun-tahun. Nah, kalau listrik statis itu sumbernya dari gesekan, kalau listrik dinamis itu sumbernya dari sumber listrik, bisa dari PLN atau dari baterai atau aki. Nah, kalau dari sebelum-sebelumnya kita sudah pernah bahas kalau akan ada pergerakan tuh dari muatan yang negatif ke positif karena akan ada perpindahan elektronnya. Nah, kali ini garis yang hijau ini menunjukkan si penghantar listriknya. Nah, jadi elektronnya nanti akan dihantarkan untuk berpindah, mengalir dari yang muatannya negatif ke yang muatannya positif. Arahnya itu sesuai dari yang panah biru ini. Nah, panah biru ini nanti menunjukkan arah perpindahan elektron, tapi arah perpindahan listrik itu arah arus listriknya berbeda dengan arah perpindahan elektron. Arah arus listrik malah sebaliknya, dari muatan positif ke muatan negatif. Apa sih arus listrik itu? Nah, arus listrik adalah sejumlah muatan listrik yang mengalir pada titik tertentu dalam suatu waktu, atau biasanya dituliskan dengan rumus I sama dengan Q per T. Nah, I sama dengan Q per T. Inilah yang bakalan kalian ingat terus-terusan. Kalau kalian lupa definisi dari arus listrik, kalian juga bisa menggunakan rumus I sama dengan Q per T itu untuk mendefinisikannya. Berarti I sama dengan Q. Q itu muatan, T itu waktu. Berarti muatan per waktu. Atau kalau dideskripsikan, jumlah muatan yang mengalir dalam suatu waktu. Nah, ini kita buat dalam piramida Qt. Nah, piramida Qt ini Q-nya di atas, I-nya di bawah, sama T-nya di bawah. Jadi Q-nya sendirian di atas. Nah, Q itu adalah muatan listrik, I-nya adalah arus listrik, T-nya itu adalah waktu. Nah, gimana caranya kalau kita mau cari rumus I-nya? Nah, I sama dengan berarti kita tutup I-nya. I ditutup tinggallah Q per T. Berarti kita tuliskannya adalah I sama dengan Q per T. Kalau kita mau cari T-nya kita tutup. Berarti tinggal Q per I. Berarti penulisannya adalah T sama dengan Q per I. Kalau kita mau cari Q, berarti Q-nya yang kita tutup. Q ditutup, tinggallah I dan T. Tapi sejajar. Jadi kita penulisannya adalah Q sama dengan I kali T. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Kita bahas di sini, tapi kita tunjukin dulu. Nah, itu piramida Qt-nya ada. Nah, kita bahas di sini. Dalam mengerjakan soal fisika, biasakan kita menuliskan dulu diketahui atau dik. Nah, di sebuah penghantar mengalir muatan sebanyak 45 kolom. Ada angka 45 nih, ada angka 45 kolom. Udah jelas-jelas di situ disebutnya muatan, berarti itu adalah Q. Q-nya sama dengan 45 kolom. Nah, lalu dalam waktu 3 menit sudah jelas-jelas juga dibahas di situ bahwa waktu 3 menit. Waktu berarti T. T-nya adalah 3 menit. Sementara kalau mau dimasukkan ke rumus, kita harus dalam satuan detik atau second. Berarti ini tinggal kita kali. 3 dikali 60. Maaf. 3 dikali 60 detik itu sama dengan 180 detik. Nah, yang ditanya besar kuat arus yang mengalir. Berarti yang ditanya. Nah, setelah kita tulis diketahui, kita tulis ditanya. Yang ditanya adalah I sama dengan berapa nih. Nah, sesuai dari piramida Qt, berarti ini kita tutup. Yang mau dicarikan I-nya. Berarti tinggal Q per T. Berarti penyelesaiannya, biasakan dalam penyelesaian selalu rumusnya dulu. Jadi I sama dengan Q per T. Q-nya itu 45 kolom. Sementara T-nya itu 180 second. Nah, 45 per 180 itu berarti ini bisa dicoret, ini 1, ini 4, ya kan? Ya. Berarti 1/4 atau 0,25 ampere. Inilah jawabannya. Nah, kalau ditanya tentang
arusnya berarti arusnya adalah 0,25 ampere. Nah, ada tugas buat kalian yang mirip-mirip dengan soal yang ini, contoh soal yang ini adalah tugasnya. Nanti kalian bisa screenshot dan tulis di buku dan jawabannya. Penyelesaian sama persis sama yang contoh soal nomor 1 barusan. Saya kasih contoh soal nomor 2. Nah, ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Berbeda kalimatnya doang padahal. Nah, kita bahas di sini. Sebuah kawat penghantar mengantarkan listrik sebesar 2,5 ampere. 2,5 ampere. Dari satuannya kita tahu bahwa itu arus listrik. Nah, diketahui, kita tulis dulu seperti biasa. Nah, kita tulis I-nya berarti sama dengan 2,5 ampere. Kemudian besar muatan listrik yang mengalir dalam waktu 15 detik. Berarti ini waktu. Nah, T-nya sama dengan 15 detik. Apakah kita perlu rubah lagi ke detik? Sudah detik dia, jadi nggak perlu dirubah. Nah, yang ditanya adalah besar muatan listrik. Muatan berarti Q. Ditanyanya Q sama dengan berapa. Nah, balik lagi seperti yang pernah dibahas di piramida Q. Kalau ditanya Q berarti tinggal I kali T. Berarti penyelesaiannya, dan biasakan lagi dalam penyelesaian tulis dulu rumusnya. Q sama dengan I dikali T. Nah, sama dengan 2,5 ampere dikali 15 second. Berapa tuh? 15 kali 25. 5, 2, 5, 7, 30, 375. Nah, berarti 37,5. Muatan berarti kolom. Nah, 37,5 kolom. Nah, ini coret-coretannya bisa kalian hilangkan. Oke. Jadi kalau ditanya muatan berarti 37,5 kolom. Itu contoh soal nomor 2. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang ini. Kalian bisa screenshot, lalu kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, fotokan, jangan lupa tulis nama dan tanggal pemberian tugas hari ini, kalian kirimkan ke Google Form yang saya kirim di Google Site. Oke?